Nah, di dalam ini Bapak Ibu diharapkan kita mendownload ya, mendownload dulu karena ini harus dipelajari dengan baik panduannya untuk bisa mengisi yang berikutnya gitu. Jadi panduannya kita harus pahami dulu, kita harus eh, apa namanya baca dulu dengan baik agar kita bisa mengisi langkah-langkah selanjutnya. Ya, setelah panduannya kita klik kemudian lanjut ke asesmen peserta didik. Nah, di dalam asesmen peserta didik itu, nah inilah yang kemudian harus di-download Bapak Ibu. Ini harus di-download karena isiannya itu ada dua. Yang, nah mungkin nanti kita akan buka. Kemudian eh, setelah diklik asesmen peserta didik, isiannya ada dua, yaitu isian untuk dan isian untuk peserta didik. Nah, isian untuk guru itu nanti Bapak Ibu guru semuanya mengisi isian ini. Kemudian isian untuk peserta didik, semua peserta didik juga mengisi. Tentunya karena isiannya sangat kompleks, itu tentunya peserta didik harus didampingi oleh orang tua dari peserta didik. Nah, kemudian karena ini waktunya sangat singkat dan harus segera terkumpul, eh, agar bisa diisikan dari data baik itu isian guru ataupun isian peserta didik itu, itulah yang kemudian sebagai bahan untuk mengisi data kesiapan satuan pendidikan yang diisi oleh sekolah. Nah, maka kita akan coba nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu jangan lupa untuk mendownload. Nah, kami di 77 rencananya akan membuat Google Form agar lebih cepat dan lebih mudah untuk diberikan kepada guru dan peserta didik. Ini mudah-mudahan akan lebih mempermudah kita dalam mengambil data gitu. Nah, ini nanti karena harus cepat, maka saya pikir mungkin Bapak Ibu punya cara tersendiri seperti apa. Apakah tetap Bapak Ibu mungkin lewat wali kelas untuk mengkoordinir absennya agar semua peserta didik itu mengisi gitu. Jadi datanya semua peserta didik dapat gitu. Jadi ini nanti wali kelas mengabsen siapa yang sudah, siapa yang belum dan nanti itu kalau sudah semua baru kemudian kita masukkan ke dalam data. Nah, agar tidak ini nanti kita akan buka satu-satu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu kemudian baru setelah itu datanya terkumpul semua dari peserta didik ataupun dari guru baru kita dapat mengisi data kesiapan satuan pendidikan. Nah, ini ada hubungannya Bapak Ibu mungkin ingat pernah di-share tentang folder berisikan presentasi mengenai JEK CLM, nama pendamping di setiap kecamatan dan format ya untuk class up untuk wali murid atau orang tua siswa dan Bapak Ibu. Ini yang pernah di-share oleh dinas di HTTP siap nanti saya kirimin lagi. Nah, di situ ada data tentang siapa pendamping kita di kecamatan, pendamping sekolah kita di kecamatan. Jadi kalau ada kesulitan dan lain sebagainya, menyangkut informasi, ini bisa ditanyakan langsung ke sini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ya. Nah, eh, nah ini yang termasuk di dalamnya pernah diinfokan pada tanggal 12 Juli melalui WA Group oleh Dinas Pendidikan. Nah ini seperti ini yang ada WA-nya ya Bapak Ibu untuk menjelang ini tanggal 13. Jadi ini saling keterkaitan. Nah maka sekarang mungkin kita akan lanjut dulu ke yang untuk kesiapan tadi. Untuk ini panduan. Kita akan lihat dulu panduannya. Ini kebetulan saya sudah menunut. Nah ini panduannya Bapak Ibu bisa dilihat. Panduan asesmen kesiapan satuan pendidikan DKI Jakarta. Asesmen ini digunakan untuk memetakan kesiapan dan menjadi pertimbangan keputusan pembukaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah ini sekali lagi dipertegas bahwa tidak berarti dalam waktu cepat karena ini nanti akan terlihat
mana sekolah yang siap, mana sekolah yang belum siap, dan seperti apa kesiapannya, ini akan terlihat dari sini. Informasi ini perlu berdasarkan kondisi sebenarnya di satuan pendidikan. Nah, artinya kondisinya harus real. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, artinya di situ ada informasi tentang sakit, penyakit, dan lain sebagainya, itu tentu harus disampaikan agar isiannya betul-betul real dan kondisi yang sebenarnya. Kemudian kondisi sebenarnya juga tentang guru dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh satuan pendidikan, serta kondisi sebenarnya tentang peserta didik. Asesmen ini wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan sebelum keputusan pembukaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setiap 4 minggu sekali. Jika satuan pendidikan tidak melakukan kembali asesmen dan pemutakhiran data, maka satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi ini tentunya yang karena kita masih awal, yang pertama ini tentu kita akan melihat dulu, tapi nanti berikutnya ini tentunya akan ada evaluasi terus Bapak Ibu setiap 4 minggu. Pengawas beserta Sudin akan melakukan verifikasi dan validasi data. Langkah-langkahnya, yang pertama langkah-langkah pengisian asesmennya. Yang pertama silahkan unduh file Excelnya dengan file asesmen peserta didik, guru diisi satuan pendidikan dan guru. Nah itu nanti tadi yang seperti saya sudah sampaikan, jadi nanti diunduh ya Bapak Ibu. Kemudian lakukan sensus guru dan peserta didik dan isikan dalam file tersebut. Data agregat pada file ini akan menjadi input untuk pertanyaan mengenai peserta didik dan guru. Kemudian yang ketiga, lakukan pendataan sesuai informasi yang dibutuhkan dalam instrumen kesiapan satuan pendidikan di laman Siap Belajar Jakarta Go ID informasi dari sendiri data yang diperlukan bisa didapat dalam panduan ini. Nah, jadi di dalam panduan ini makanya panduannya nanti Bapak Ibu pelajari. Kemudian yang keempat, jika data sudah dikumpulkan, silakan isikan dalam instrumen kesiapan satuan pendidikan. Asesmen ini terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama, instrumen kesiapan satuan pendidikan. Ada di laman Siap Belajar Jakarta.go.id. Diisi oleh satuan pendidikan dengan input isian berdasarkan data guru dan tenaga kependidikan, data peserta didik, serta sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua, instrumen kesiapan guru berupa dokumen Excel yang perlu diisi oleh sekolah berdasarkan informasi dari guru. Data ini menjadi input untuk instrumen kesiapan satuan pendidikan untuk bagian informasi guru. Jadi ini ada bagiannya nanti, bagian informasi guru. Data ini perlu sensus semua guru. Jadi semua guru nanti mengisi isian ini. Kemudian yang ketiga, instrumen kesiapan peserta didik berupa dokumen Excel, satu dokumen dengan kesiapan guru. Berbeda sheet-nya saja Bapak Ibu. Yang perlu diisi oleh sekolah atau guru kelas masing-masing kelas. Nah ini kan kalau yang mengisinya guru masing-masing kelas, saya kira agak repot. Jadi kalau mungkin untuk mengkoordinirnya bisa, kalau kita memang membuat seperti Google Form itu kan bisa langsung terisikan, jadi mungkin wali kelasnya tidak terlalu repot. Nah kemudian berdasarkan keterangan sebenarnya peserta didik. Data ini menjadi input untuk instrumen kesiapan satuan pendidikan untuk bagian informasi peserta didik, dan data ini perlu sensus untuk semua peserta didik di setiap jenjang. Jadi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, Bapak Ibu. Adapun informasi atau data yang perlu disiapkan oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data terkait guru dan tenaga kependidikan dikumpulkan melalui sensus oleh sekolah dalam file Excel. A. Jumlah guru yang berusia 45 tahun ke bawah. Nah, itu ada ininya Bapak Ibu. Jadi ada jumlah guru yang berusia 45 tahun ke bawah. Kemudian B. Jumlah guru yang berusia 45 tahun sampai 50 tahun. Kemudian C. Jumlah guru berusia 45 tahun ke bawah yang memiliki penyakit bawaan yang beresiko. Misalnya contohnya asma, diabetes, jantung, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian D.
jumlah guru berusia 45 sampai 50 tahun yang memiliki penyakit bawaan yang resiko. Seperti asma, diabetes, jantung, hipertensi, dan lain. Jumlah guru yang berusia 45 tahun dan ke bawah yang anggota keluarga serumahnya memiliki penyakit bawaan yang berisiko. Jadi ini menyangkut termasuk dalam keluarga. Asma, diabetes, jantung, hipertensi, dan lain. Jumlah guru yang berusia 45 sampai 50 tahun yang anggota keluarga serumahnya memiliki penyakit bawaan yang berisiko. Ya, seperti tadi. Kemudian G, jumlah guru yang sedang hamil. Kemudian H, jumlah guru yang sedang menyusui. I, jumlah guru yang siap melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan diambil di Excel kolom 5 dalam set guru dengan keterangan blended learning. Data ini merupakan agregat yang dimasukkan dalam instrumen kesiapan sekolah. Ada catatannya, jika seorang guru memenuhi lebih dari satu pada poin C sampai H, maka diputuskan dihitung salah satu poin saja. Jadi dimasukkannya ke salah satu poin saja. Contoh misalnya, seorang guru bernama Andin berusia, maaf kalau ada yang sama namanya Bu Andin. Nah, kebetulan saja ini seorang guru bernama Andin berusia 37 tahun. Dari informasi yang didapat, Bu Andin tengah menyusui dan tinggal bersama ibunya yang memiliki sakit jantung. Maka Bu Andin memenuhi poin F dan H. Maka Bu Andin bisa dimasukkan ke dalam poin F saja atau poin H saja. Jadi hanya memilih salah satu. Kemudian yang kedua, data terkait peserta didik dikumpulkan melalui sensus oleh setiap guru kelas atau sekolah dalam file Excel. A, data peserta didik yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko, asma, diabetes, jantung, hipertensi, dan lain-lain. B, data peserta didik yang memiliki anggota keluarga serumahnya yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko. Asma, misalnya orang tuanya atau ada neneknya atau ada kakak adiknya, asma, diabetes, jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian C, data peserta didik yang dalam kurun waktu 2 minggu terakhir mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, atau kehilangan indera penciuman. D, data peserta didik yang memiliki anggota keluarga serumahnya yang dalam kurun waktu 2 minggu terakhir mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, atau kehilangan indera penciuman. E, data peserta didik yang memiliki anggota keluarga serumah berusia 60 tahun ke atas. F, data peserta didik yang diizinkan oleh orang tua atau wali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, ini data semuanya. Nah, kemudian D, data keputusan peserta didik yang diperoleh dan diizinkan oleh orang tua atau wali bisa dilihat di file Excel bagian set peserta didik kolom AE. Otomatis nanti Bapak Ibu dilihat memastikan metode pembelajaran yang bisa diambil peserta didik. Apakah blended learning ataukah PJJ. Jumlah anak yang mendapat keterangan blended learning itu akan di-upgrade ke jenjang kelas untuk mengisi instrumen kesiapan satuan pendidikan. Catatan, jika seorang anak memenuhi lebih dari satu pada poin A sampai E, maka diputuskan dihitung ke salah satu poin saja, seperti tadi yang di atas. Contoh, seorang anak bernama Bunga, kelas 3 SD, nah ini yang dikasih contoh SD. Dari informasi yang didapat, Bunga memiliki gejala flu 1 minggu sebelum asesmen serta tinggal bersama neneknya yang berusia 67 tahun. Maka Bunga memenuhi poin C dan E. Maka Bunga bisa dimasukkan ke dalam poin C saja atau poin H. Gitu ya. Jadi pemasukannya hanya salah satu saja. Kemudian yang ketiga, data terkait sarana dan prasarana memuat informasi A, jumlah ruang kelas di satuan pendidikan yang memiliki ventilasi dan mendukung sirkulasi udara. Misalnya jendela yang terbuka dan mendapat sinar matahari atau ruang ber-AC dengan frekuensi pembersihan AC minimal 3 bulan sekali atau exhaust fan ya Bapak Ibu. Kemudian B, ruang kelas di satuan pendidikan yang memungkinkan untuk diubah setting kelasnya dengan jarak antar peserta didik 1,5 meter. Kemudian C,
Ruang berukuran besar memiliki sirkulasi udara yang baik dan bisa dialihfungsikan untuk ruang Oh, kelas. percuma. D. Kapasitas peserta Iya, didik yang percuma bisa juga. ditampung oleh ruang kelas dan ruang besar Paling nanti yang kapan-kapan tak beli dialihfungsikan itu aja, yang apa, sudah disetting ulang dengan kayak jarak ginian antar peserta didik untuk iya, ya 1,5 temulawak meter. Nah, macam-macam Bapak gitu Ibu nanti bisa bikin sendiri E, juga. kemudian E, jumlah toilet peserta didik dan guru. F. Jumlah wastafel atau tempat cuci tangan dengan air bersih mengalir beserta sabun cuci tangannya dan apakah menyebar di setiap kelas atau tidak. Kemudian G, jumlah cairan pembersih, hand sanitizer, sapu, pel, desinfektan, tempat sampah, serta frekuensi pengelolaan sampah. Kemudian H, jumlah masker cadangan, termogan, APD, kemudian dokter atau PMR ya, dokter kecil atau PMR, UKS, serta ruang yang disediakan untuk ruang isolasi. Dilanjut, nomor 4, data terkait kesiapan blended learning. Nah, ini juga Bapak Ibu terkait dengan blended learning. Memuat informasi. Satu, petugas keamanan atau petugas yang akan mengatur traffic kedatangan dan kepulangan peserta didik. Insya Allah kayaknya kita sudah ada dibuat jalur-jalurnya untuk masuk, jalur keluar dan lain sebagainya. Kelihatannya di JP2 sudah ada. Kemudian yang B, koordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan terdekat, yaitu dengan puskesmas yang tadi bisa berhubungan langsung dengan JEK CML, puskesmas atau klinik terdekat. Kemudian C, pembentukan Satgas Pembukaan Satuan Pendidikan. Kemudian D, komitmen penerapan SOP atau protokol kesehatan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Rencana program pembelajaran semester tahunan di masa pandemi atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita membuatnya ada masa pandemi, ada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi itu ada dua model tentunya, karena kan nanti akan misalnya separuh di rumah, separuh di sekolah, itu tentunya kita juga harus membuat juga jadwalnya. Kemudian skenario pembelajaran di masa pandemi atau adaptasi pembelajaran baru. Komitmen update data. Kemudian yang kelima, data terkait pengisian aplikasi di JEK CLM yang memuat pertanyaan apakah guru dan peserta didik sudah mengisi asesmen kesehatan diri di JEK CLM. Di isian JEK CLM itu adalah isian asesmen tentang kesehatan diri Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita sudah mengisi. Satuan pendidikan perlu menghimbau agar peserta didik, guru dan tenaga kependidikan mengisi di asesmen diri di JEK CLM. Satuan pendidikan perlu mendata berapa jumlah peserta didik dan guru yang sudah mengisi asesmen di JEK CLM saat dilakukan asesmen kesiapan satuan pendidikan. Nah, ini juga jadi ada saling keterkaitan Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Kita akan coba untuk masuk ke dalam ya ini webnya ya. Ya. HTTP Siap Belajar Jakarta. Baik. Ya. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, ini akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Di webnya akan keluar Siap Sekolah atau Madrasah Jakarta, pembelajaran masa transisi tahun pelajaran 2020-2021. Akan seperti ini. Kemudian, nah ini, kemudian kita lanjut ke asesmennya, kita buka. Ke
kemudian klik asesmennya. Nah, ini yang harus kita isi. Nah, tapi sebelum mengisi ini, asesmen kesiapan satuan pendidikan. Nah, setelah kita nanti untuk isiannya, ini nanti akan kita isi setelah kita mendownload untuk survei asesmen untuk Bapak Ibu guru dan peserta. Akan keluar seperti ini, yang kalau kita mengeklik asesmen satuan pendidikan. Lanjut. Nah, ini kita akan klik untuk panduan pengisian asesmen satuan pendidikan. Tadi yang sudah saya gambarkan. Nah, ini Bapak Ibu panduan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di situ, nanti kemudian di download untuk bisa dipelajari. Nah, ini isinya panduan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang paling penting, yang ya, kita buka ini. Nah, ini yang harus kita download Bapak Ibu. Harus kita download. Nah, isinya seperti ini. Jadi di isiannya itu ada untuk guru. Nah, itu ini kalau dilihat dari yang sebelah kiri pojok. Nah, ini diisi oleh guru. Nah, ini berarti untuk isian guru. Bapak Ibu boleh ya. Nah, ini yang di ujungnya nih ada ini diisi oleh guru. Nah, berarti kalau yang diisi oleh guru, nah itu berarti untuk guru Bapak Ibu. Ini di-download dulu gitu. Nah, makanya lebih mudah kalau kita pindahkan ke Google Form. Google Form lebih enak, jadi lebih mudah karena pertanyaannya luar biasa banyak. Ada nomor, nama peserta, sedangkan nama peserta. Oh, ini yang untuk peserta, sorry, maaf, ini yang peserta didik. Untuk yang peserta didik. Nah, ada satu lagi yang untuk guru. Ya. Nah, ini yang untuk guru Bapak Ibu. Yang untuk guru diisi untuk Bapak Ibu guru, nama guru, kemudian usianya. Tapi setelah kita buat pertanyaan atau Google-nya kepada Bapak Ibu guru. Nah, kelurahan, tempat tinggal, semua ini. Dan itu isiannya lumayan banyak. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke yang peserta didik tadi. Nah, ini diisikan seluruh yang peserta didik. Nah, ini kita kembali yang ke peserta didik. Nah, ini kita isikan seluruh peserta didik mengisi. Apakah anak Anda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19 seperti asma, diabetes, dan sebagainya. Nah, ini tentunya ya. Jawab. Nah, itu seperti ini. Nah, ini jadi ini diisi ya apa tidak gitu. Kemudian lanjut. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir anak Anda mengalami gejala demam, batuk, flu, dan ya itu ya dan tidak. Nah, terus gitu diisi oleh seluruh peserta didik. Tentunya ini diharapkan didampingi oleh orang tuanya. Dan tapi perlu kita pertegas bahwa diberikan isian yang sesungguhnya agar kita mempunyai data yang sebenar-benarnya. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu sekalian. Iya, nah seperti kami mungkin kalau ada yang mungkin ingin ini kita sudah membuat SMA 77 sudah membuat Google Form-nya yang untuk diisikan oleh oleh siswa, oleh peserta didik nih. Contohnya seperti ini. Nah, tapi silakan kalau Bapak Ibu mungkin dengan cara Bapak Ibu sendiri mau membuat yang termudah, yang sekolah bisa segera mengambil datanya, boleh juga silakan masing-masingnya dipersilakan. Tapi ini kalau kami akan Halo. Iya. Iya, Pak. Iya. Baik. Nah, ini. Nah, kami sudah membuat seperti ini, asesmen kesiapan peserta didik. Nah, ini diisi oleh guru, kemudian diisi oleh peserta didik. Diisi oleh peserta didik itu berarti bukan
disebut. Nah, kemudian itu kelas dan sebagainya sesuai dengan poin-poin yang tadi, pertanyaan yang tadi dengan urutan yang sudah kita buat berurut, yang ada tadi yang kita sudah buka. Seperti ini Bapak Ibu, saya kira dengan seperti ini kita akan cepat mendapatkan datanya gitu, dan mungkin anak-anak juga peserta didik tidak kesulitan dan Bapak Ibu guru juga tidak kesulitan, kan tinggal mengisi saja gitu. Saya kira ini sebagai apa namanya, contoh saja mungkin, tapi saya kembali lagi, ini kebetulan kami buat sudah seperti ini, tetapi untuk Bapak Ibu silahkan membuat sesuai dengan yang sesuai dengan keperluan, atau mungkin kalau ada yang merasa lebih cepat dengan cara seperti apa, monggo silakan, dipersilakan, bebas ya. Tapi yang jelas download dulu untuk asesmen, baik itu untuk peserta didik ataupun untuk Bapak Ibu guru. Ya, saya kira itu mungkin yang sedikit tambahan. Jadi ini sekali lagi mungkin saya pertegas, hanya untuk melihat seberapa siap kita bisa melakukan pembelajaran lagi gitu. Jadi mohon ini disampaikan kepada orang tua, siswa, dan Bapak Ibu guru. Ini untuk datanya harus masuk. Jadi kita seberapa siap, dan kemudian kita juga akan lihat apa yang sedang terjadi dengan keluarga besar sekolah kita gitu loh, baik itu peserta didik, Bapak Ibu guru, atau tenaga kependidikan, itu semuanya akan terlihat dari sini. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti sama-sama, karena mohon maaf saya juga karena memang mendadak tadi malam itu, jadi kita geraknya harus cepat, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa tersampaikan, dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, saya kembalikan lagi kepada Pak Kasih Dikmen dan kepada Pak Pengawas mungkin, karena ini nantinya akan dimonitor atau diverifikasi datanya oleh pengawas dan Sudin gitu. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bu Tami yang sudah menyampaikan materinya, bahan atau materi rapat siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Bapak Ibu, Pak Kasih atau Pak Pengawas ini diberikan waktu untuk bertanya atau masukan ya Pak? Oh iya, harus. Halo? Didiskusikan masalahnya. Oh baik. Kepada Bapak Ibu yang kira-kira ada yang mau dipertanyakan atau ada masukan, monggo dipersilakan. Sedikit Bu Kasih. Baik Pak. Nanti pada rapat ini, jadi apa yang dijelaskan Bu Tami mohon detail, karena ini kebutuhan yang sifatnya untuk masukan dinas pendidikan atau instansi terkait menilai sekolah kita bagaimana. Kemudian Bapak Ibu, bahwa kita akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk BOS. Hanya jadwalnya nanti belum bisa kami publish, jadi disusun dulu, nanti teknisnya